Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan beberapa Dewan Juri Pendamping atas penjelasan umum mengenai pelaksanaan KN MIPA tahun 2021. Bagi Sobat Prestasi, diingatkan kembali yang hendak bertanya dipersilahkan mengetik pertanyaan di kolom Q&A, bukan live chat. Dan pertanyaan akan dijawab pada saat sesi diskusi berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai sistem pendaftaran dan pelaksanaan KN MIPA 2021 oleh Bapak Dean Apriana Ramadan Eskom Mkom. Tentunya sesi ini tidak kalah penting dengan agenda sebelumnya. Jadi kepada Sobat Prestasi mohon disimak dengan baik agar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan teknis pada hari pelaksanaan. Baiklah, tanpa berlama lagi, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi, Bapak Dean. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat, Mas? Alhamdulillah, baik ya Pak. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan baik. Suara Baik. saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar jelas. Baik, karena sudah terdengar dengan jelas dan kita sudah terhubung dengan Bapak Dean, kepada Bapak Dean kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak moderator kita yang juga alumni KN MIPA ya. Nanti mungkin bisa naruh akun Instagram biar banyak tuh followernya. Ini ada tambahan follower, lumayan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan, mohon izin Pak Kapus, Pak Koordinator, serta Bapak dan Ibu Juri KN MIPA. Saya akan memberikan paparan singkat yang nanti akan bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian untuk melakukan proses pendaftaran. Tadi sudah dibilang bahwa masih ada waktu ya dari Bu Siti untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti habis Lebaran bisa langsung kontak-kontakan dengan pihak kampus. Jadi pendaftaran KN MIPA kali ini ada perubahan sedikit. Nah, jadi kita akan menganggap Bapak dan Ibu sebagai institusi dan memiliki kontingen. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti mohon dipantau saja puspresnas.kemdikbud.go.id untuk berbagai macam info tentang lomba KN MIPA ini. Siapa saja yang terlibat dalam pendaftaran? Ada 2 orang yang terlibat dalam pendaftaran, yaitu operator perguruan tinggi dan juga kontingen mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, saya juga akan memberitahukan bahwa di KN MIPA terdapat 2 sistem. Yang pertama adalah sistem pendaftaran, kemudian ada satu lagi nanti sistem lomba. Yang dua-duanya ini perlu diperhatikan proses pendaftarannya. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian, step yang paling penting adalah melakukan pendaftaran di sistem pendaftaran. Apa saja yang perlu disiapkan oleh PT? Yang pertama, PT menunjuk operator yang akan membantu mendaftarkan kontingen. Kemudian PT menyiapkan surat permohonan akun, template-nya ada di sebelah kanan. Kami menyediakan template-nya, jadi nanti tinggal diisi saja. Dan ini menguraikan kop surat masing-masing PT, kemudian surat ditandatangani oleh pimpinan PT bidang kemahasiswaan. Nah, ini menyesuaikan saja yang ada di institusi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian surat permohonan ini dipindai dan nanti akan diupload. Nah, untuk kali ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu perguruan tinggi memastikan bahwa kontingen mahasiswanya terdaftar di PD Dikti karena kami mengambil data langsung dari PD Dikti. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, segera berkontak dengan pengelola data akademik, pengelola PD Dikti di lingkungan institusinya masing-masing. Nah, ini nanti ada kelengkapannya, ada formatnya, ada tanda tangan, ada stempel institusi, ada nomor induk pegawai atau NIDN, ataupun nomor induk apabila Bapak dan Ibu dari PTS yang memastikan bahwa ini adalah pimpinan yang mengesahkan kontingen ini. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin cukup jelas, saya lanjutkan. Alur pendaftaran PT-nya adalah sebagai berikut. PT mengajukan permohonan akun melalui sistem pendaftaran. PT menunjuk pengelola akun melalui surat tugas. PT mengisi kelengkapan formulir di sistem. Kemudian nanti admin Puspresnas akan memverifikasi secara visual. Nanti akan ada 2 keputusannya, yaitu disetujui atau tidak. Jika
disetujui, bisa mendaftarkan kontingen. Jika nanti ditolak, maka Bapak dan Ibu akan diberitahu apa yang kurang dan bisa mengajukan pendaftaran akun kembali. Biasanya ini suratnya tidak sesuai dengan format, kemudian lupa ditandatangani, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini adalah alur pendaftaran, halaman awal loginnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa registrasi sekarang, klik saja tombol itu. Nah, ini nanti dipilih perguruan tingginya Bapak dan Ibu, unit penanggung jawabnya siapa, inisial unit penanggung jawabnya silakan. Jadi misalnya Direktorat Kemahasiswaan disingkat jadi Ditmawa misalnya, atau Biro Kemahasiswaan jadi Birmawa. Nah, itu nanti silakan disesuaikan. Email unit yang nanti akan menjadi korespondensi, kemudian nomor telepon, jabatan pengusul, nama pengusul, nomor HP pengusul, username, password, dan lain sebagainya silakan. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengunduh template surat permintaan akun user admin. Kemudian ini halaman registrasi admin PT, Bapak dan Ibu pada intinya isi formulir, klik kirim, kami melakukan verifikasi, nanti kami akan beritahukan hasilnya melalui email. Nah, Bapak dan Ibu mohon menggunakan email institusi yang ada di institusi masing-masing. Kemudian di sini halaman login, setelah nanti disetujui, nanti Bapak dan Ibu operator PT bisa ke sebelah kiri, langsung login saja. Nah, ketika login ini saya mengambil 2 contoh PT ya, Bapak dan Ibu. Nanti bentuknya ada warna biru, operator apa. Nanti hanya ada satu, sesuai dengan yang didaftarkan. Nah, silakan pilih saja salah satu. Ini nanti tinggal diklik saja. Kemudian di halaman mahasiswa ini nanti ada menu tambah kontingen mahasiswa. Nanti tinggal diklik saja tambah dan akan muncul seperti ini. Nanti perguruan tingginya isinya cuma satu, kemudian program studinya adalah data-data yang terdaftar di PT Dikti. Kemudian NIM-nya silakan diinput. Kemudian cabang lombanya nanti mau kimia, fisika, biologi atau matematik monggo dipilih. Kemudian begini Bapak dan Ibu, kami membuat kartu tanda mahasiswa ini required bagi operator PT saat mendaftarkan, tapi nanti sebenarnya bisa dicek ulang oleh mahasiswanya sendiri. Apabila karena kami tahu KTM-nya dibawa sama mahasiswanya masing-masing dan sekarang tidak ada di kampus ya, jadi ada di rumah. Nah nanti setelah operator PT mendaftarkan, nanti akan ada bisa login dengan username sama password yang nanti akan kami sediakan juga di sini. Jadi nanti kami akan mengirimkan ke email mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Nah, jadi di sini ada username, password untuk mahasiswa, nama mahasiswanya siapa, emailnya apa, nanti akan kami cocokkan dengan PD Dikti. Jadi nanti sekali diklik itu akan muncul namanya siapa. Dan ini mohon dibantu. Kemudian alamat, dan di bagian bawah yang paling penting bagi Bapak dan Ibu, ini ada status dikunci sama belum dikunci. Apa itu status dikunci dan belum dikunci? Itu sebenarnya untuk kontingen, untuk Bapak dan Ibu menyatakan bahwa ini adalah kontingen, jadi harus dikunci. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ada 2 surat. Ini surat yang kedua yang perlu dibuat oleh PT, yaitu surat delegasi. Nah, surat delegasi ini bisa bentuknya bulk seperti ini, artinya bidang matematika, fisika, biologi, sama kimia. Ini dibuatkan suratnya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang kontingennya masih berganti, ini nanti bisa menyesuaikan suratnya dan pastikan memang suratnya ini karena kalau membuat satu-satu mungkin agak repot ya Bapak dan Ibu. Jadi disatukan saja sebenarnya. Jadi satu kontingen, satu PT. Itu menggunakan satu surat delegasi. Nanti surat delegasi ini akan kami cek dan kami akan verifikasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu juri punya album peserta yang nanti bisa melihat mahasiswa ini NIM-nya apa, kemudian fotonya apa, surat delegasinya seperti apa. Nah, ini perihal status dikunci dan belum dikunci. Nah, status dikunci itu artinya datanya sudah dikunci, tidak bisa diubah kembali dan dinyatakan sebagai kontingen.
Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mohon diperhatikan masalah status kunci dan tidak dikunci ini. Jadi kalau misalnya belum dikunci, nanti mahasiswanya masih bisa melakukan edit beberapa field biodata seperti Instagram, kemudian Twitter yang mungkin operator PT ini tidak tahu. Atau mau update foto karena fotonya yang terbaru di kampus tidak ada, seperti itu. Kemudian ini halaman detail mahasiswanya. Nah, nanti akan kelihatan nama dan lain sebagainya biodata. Ini di lomba apa, fotonya apa, surat delegasinya apa, kartu tanda mahasiswanya apa. Kemudian nanti halaman mahasiswa dapat login dengan menggunakan username dan password yang dimasukkan oleh operator PT. Dan nanti mahasiswa menambahkan data profil, foto atau pindaian KTM ya. Kemudian ini bisa melihat ID dan PIN yang nanti untuk masuk ke sistem lomba. Nah, ini berbeda. Jadi nanti kami menggunakan two-factor authentication ya. Jadi yang pertama sistem pendaftarannya itu menggunakan username dan password. Kemudian untuk masuk ke sistem lombanya itu pakai ID dan PIN. Nanti kami akan berikan secara detail dan nanti kami ada helpdesk-nya juga untuk pelaksanaannya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan sebagai info, seperti tahun lalu ya, Bu Siti, ini semuanya berbasis online. Nah, jadi pastikan mahasiswa itu memiliki sumber daya yang cukup, yaitu memiliki laptop dan juga memiliki smartphone. Nah, ini nanti PT bisa berperan untuk mensupport kontingennya semaksimal mungkin. Kemudian ada sedikit FAQ. Apa yang dimaksud dengan status kunci? Ya, status kunci itu berarti PT menyatakan data ini sudah dikunci, sudah lengkap datanya, dan sudah ditetapkan sebagai kontingen. Kemudian apakah datanya masih bisa diubah? Jadi data ini masih bisa diubah sampai batas waktu akhir pendaftaran. Habis itu kita cut off, kita anggap ini sebagai kontingen dari masing-masing PT. Kemudian FAQ berikutnya tentang foto dan lain sebagainya. Saya langsung jawab aja, fotonya seperti apa? Formal yang penting. Ya, yang penting ya ini kan mau lomba nasional ya, masa fotonya foto selfie. Nah, jadi nanti fotonya formal, yang itu terlihat wajahnya, dan mohon Bapak dan Ibu memastikan bahwa fotonya yang paling terupdate. Jadi kalau misalnya pada saat waktu foto masuk ke perguruan tinggi ada stok foto yang belum berhijab, tapi sekarang sudah berhijab, mohon digunakan foto yang paling terupdate. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.